Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Susanti, ASN di SMA Negeri 2 Indramayu. Saya mengajar Bahasa Indonesia di kelas 12. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang perbandingan kritik dengan esai sastra. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu membandingkan kritik sastra dan esai dari aspek pengetahuan dan pandangan penulis dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menyusun kritik dan esai dengan memperhatikan aspek pengetahuan dan pandangan penulis dengan tepat. Terlebih dahulu, kalian harus mengetahui apa yang dimaksud dengan kritik dan esai. Kritik adalah pertimbangan baik buruk terhadap hasil karya sastra. Sedangkan esai adalah karangan yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Adapun struktur dari esai dan sastra, yang pertama yaitu ada pendapat atau tesis. Ini merupakan bagian pendahuluan. Yang kedua berupa argumentasi atau isi. Ini berisi pendapat dari penulis. Kemudian yang ketiga penegasan ulang atau berupa penutup. Kemudian ciri-ciri teks kritik dan esai. Yang pertama, memberikan tanggapan terhadap hasil karya sastra. Yang kedua, memberikan pertimbangan baik dan buruk atau kelebihan atau kekurangan sebuah karya sastra. Yang ketiga, menggunakan pertimbangan yang bersifat objektif. Yang keempat, memaparkan kesan pribadi kritikus terhadap sebuah karya sastra. Dan yang kelima, yaitu memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan. Mengidentifikasi unsur pendukung kritik dan esai. Teks kritik berisi penilaian kelebihan dan kelemahan sebuah karya secara objektif. Teks kritik harus disertai data atau unsur-unsur pendukung. Data atau unsur-unsur pendukung dalam teks kritik antara lain ada sinopsis karya, alasan logis, dan teori-teori yang mendukung. Teks esai membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Oleh karena itu, pembahasan pada esai bersifat subjektif. Unsur pendukung dalam esai yaitu fakta atau kejadian nyata yang dikritik. Membandingkan kritik dengan esai pengetahuan dan sudut pandang penulisnya. Adapun kritik yang pertama, objektif, kajian berupa karya seperti seni musik, tari, film, puisi, drama, dan cerpen. Yang kedua, terdapat deskripsi karya. Misalnya karya berwujud buku, deskripsinya dapat berupa sinopsis. Dan yang ketiga, data yang disajikan bersifat objektif. Sedangkan esai, objek kajian berupa karya dan fenomena. Tidak ada deskripsi ringkasan atau sinopsis karya dan tidak selalu membutuhkan data. Berdasarkan pandangan penulisnya, kritik itu penilaian terhadap karya dilakukan secara objektif